Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Irma Febrilia dengan NIM 0042221 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang sengketa hukum serta reformasi hukum di Indonesia. Jadi, ini merupakan tugas dari mata kuliah Sistem Hukum Indonesia dengan dosen Ibu Yulia Hano Selina. Baiklah, kita masuk kepada poin yang pertama, yaitu penegakan hukum dan permasalahannya di Indonesia. Jadi, penegakan hukum itu adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman laku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Jadi secara sederhana, penegakan hukum adalah proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Selanjutnya yaitu kita masuk kepada unsur penegakan hukum. Jadi terdapat 3 unsur penegakan hukum. Yang pertama yaitu kepastian penegakan hukum, yang kedua keadilan, dan yang ketiga kemanfaatan. Kepastian penegakan hukum ini merupakan perlindungan terhadap tindakan semaunya. Dengan kepastian hukum ini masyarakat akan tertib. Yang kedua yaitu keadilan. Jadi dalam penegakan hukum harus diperhatikan keadilan. Namun hukum tidak selalu identik dengan keadilan karena bersifat umum dan mengikat semua orang. Yang selanjutnya itu kemanfaatan. Dalam menegakkan hukum, setiap orang harus mengharapkan kemanfaatannya. Yang selanjutnya, faktor mempengaruhi penegakan hukum menurut Profesor Dr. Sujono Sukarto. Jadi terdapat 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Yang pertama yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana fasilitas, faktor masyarakat, dan yang terakhir faktor kebudayaan. Jadi faktor hukum ini adalah undang-undang atau peraturan tertulis yang berlaku namun dibuat pemerintah. Yang kedua, faktor penegak hukum. Jadi, yang dimaksud dengan faktor penegak hukum ini maksudnya adalah penegak hukum adalah pihak-pihak yang tidak langsung maupun langsung terlibat dalam penegakan hukum tersebut. Yang selanjutnya yaitu faktor sarana fasilitas. Jadi faktor sarana fasilitas ini adalah tanpa adanya sarana dan fasilitas yang memadai, maka tidak mudah melakukan penegakan hukum yang berlangsung dengan baik. Yang selanjutnya faktor masyarakat. Jadi dari sudut sosial, budaya Indonesia ini merupakan suatu masyarakat yang majemuk. Yang terakhir faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan ini sangat besar pengaruhnya kepada masyarakat agar masyarakat mengerti bagaimana seharusnya bertindak dengan baik. Yang selanjutnya itu faktor penentu penegak hukum. Ini terdapat 3 faktor penentu penegak hukum berjalan efektif atau tidak. Yang pertama yaitu harapan-harapan masyarakat, yaitu apakah penegak hukum itu sesuai dengan masyarakat atau tidak. Yang kedua yaitu adanya motivasi dari masyarakat untuk melaporkan apabila terjadi pelanggaran hukum. Yang ketiga, kemampuan dan kewajiban organ-organ penegak hukum. Selanjutnya kita masuk kepada masalah penegak hukum di Indonesia. Yang pertama yaitu penegak hukum di Indonesia secara diskriminatif, yang mana selama ini sanksi atau hukuman lebih banyak dijatuhkan untuk pelanggar hukum kelas dari, sedangkan yang kelas kakap tidak bisa dibilang tidak tersentuh hukum. Yang selanjutnya yaitu sangat rentan dan terbuka peluang bagi praktek korupsi atau suap. Contohnya, uang dapat berpengaruh pada saat polisi melakukan penyidik perkara. Yang ketiga yaitu independensi badan peradilan sebagai benteng terakhir bagi pencari keadilan belum terwujud. Penegakan hukum bisa diatur karena kekuasaan menghendakinya. Selanjutnya, kewenangan diskresioner yang dimiliki oleh lembaga-lembaga penegak hukum tanpa kontrol, sehingga sering disalahgunakan. Dan selanjutnya, manajemen penegak kasus-kasus hukum belum efektif dan efisien. Selanjutnya, lemahnya koordinasi karena kuatnya egoisme sektoral. Dan yang terakhir, aparat penegak hukum kurang profesional dan rendah integritasnya dalam mengemban tugas pokok. Selanjutnya yaitu dampak dari masalah penegakan hukum di Indonesia. Jadi terdapat 4 dampak dari masalah tersebut. Yang pertama, timbulnya ketidakpercayaan masyarakat kepada hukum. Jadi ini terjadi karena masyarakat berpendapat hukum banyak merugikan mereka. Kedua yaitu
menyelesaikan konflik terjadi dengan kekerasan. Penyelesaian konflik terjadi dengan kekerasan ini banyak terjadi di masyarakat. Contohnya saja seorang yang mencuri sendal dan masyarakat menghakiminya dengan cara memukulinya. Yang ketiga, pemanfaatan inkonsistensi penegak hukum untuk kepentingan pribadi. Contohnya ialah pengacara yang menyuap polisi atau hakim yang meringankan dakwa. Yang selanjutnya yaitu menggunakan tekanan asing dalam proses peradilan. Contohnya yaitu perusahaan lingkungan yang diakibatkan oleh suatu perusahaan asing yang membuka usaha di Indonesia. Kita masuk kepada poin yang kedua yaitu sengketa hukum, litigasi dan non-litigasi. Yang pertama yaitu sengketa hukum. Jadi, sengketa hukum adalah suatu yang melibatkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perdebatan, pertikaian, atau perselisihan. Sengketa hukum litigasi adalah litigasi sendiri merupakan suatu istilah dalam hukum mengenai penyelesaian sengketa yang dihadapi melalui jalur peradilan. Selanjutnya kita masuk kepada sengketa hukum litigasi. Masalah sengketa ini diselesaikan di bawah naungan kehakiman. Dalam Undang-Undang 1945 Pasal 22 bahwa sistem kehakiman di bawah kekuasaan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Badan-badan peradilan tersebut antara lain Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Militer, dan Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya kita masuk kepada jenis kasus litigasi. Ini terdapat 5 jenis kasusnya. Yang pertama yaitu mengenai pembebasan lahan, yang kedua yaitu perbankan, yang ketiga yaitu sengketa pendataan, yang keempat kejahatan perusahaan, dan yang terakhir yaitu penyelesaian atas tuduhan palsu, perbuatan hak asuh anak. Selanjutnya itu proses penyelesaian sengketa ini melalui jalur peradilan atau litigasi, sekaligus disebut dengan ultimatum remedium. Jadi maksudnya litigasi adalah sarana akhir dari penyelesaian sengketa. Hasil akhir dari litigasi mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap pihak-pihak yang terkait di dalam sengketa tersebut. Selanjutnya yaitu sengketa hukum non-litigasi. Jadi jalur non-litigasi itu masalahan hukum di luar peradilan yang dikenal dengan sengketa alternatif. Jadi, penyelesaian persengketaan di luar peradilan ini diakui di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang pertama dalam penyelesaian pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Disebut penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar peradilan hukum melalui website diperbolehkan. Kedua, dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, pasal 1 angka 10 dinyatakan alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang ditepati para pihak, yaitu penyelesaian di luar peradilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, dan peradilan para ahli. Nah, itu macam-macam penyelesaian sengketa dengan menggunakan metode non-litigasi. Yang pertama yaitu konsultasi. Jadi konsultasi ini merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak dengan pihak lainnya yang merupakan konsultan yang memberikan pendapatnya atau saran kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya. Yang kedua yaitu negosiasi. Jadi negosiasi ini merupakan penyelesaian sengketa melalui permusyawaratan langsung di antara para pihak yang terlibat dengan maksud mencari dan menentukan bentuk-bentuk penyelesaian yang dapat diterima para pihak. Yang ketiga yaitu mediasi, merupakan penyelesaian sengketa melalui perundingan. Yang keempat konsiliasi, yaitu penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan melibatkan pihak ketiga. Terakhir yaitu perbedaan litigasi dan non-litigasi. Jadi, litigasi sendiri adalah permasalahan sengketa yang diselesaikan di peradilan, sedangkan non-litigasi adalah sengketa yang diselesaikan di luar pengadilan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Maaf jika dalam presentasi saya ini terdapat kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.